puji syukur kepada Allah SWT yang lebih banyak memberikan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih dapat bersama-sama melakukan kita untuk melaksanakan Jumat berjamaah. Salawat sering salam mari sama-sama kita serahkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh orang-orang istiqomah dan sunnah yang kita. Seperti biasa sebelum khotib dan mimbar ada beberapa yang kami sampaikan. Waktu zuhur Jumat ini masuk pukul 11.54 WIB. Yang berikutnya khotib dan imam insyaallah Ustaz Ansori Taslim MC, muadzin saudara Taufik. Yang berikutnya laporan kas masjid pertanggal 9 April 2026 sebesar Rp21.571.000. Pemasukan dana promo Jumat 10 April sebesar Rp2.200.000. Infak enseng warga RT 9 sebesar Rp760.000. Infak Ibu Yatrina RT 014 sebesar Rp300.000. Kotak amal pasar sebesar Rp600.000 dan pengeluaran total sebesar Rp6.785.000, sehingga satu kas masjid pertanggal 16 April 2026 sebesar Rp8.646.000. Kami segenap pengurus mengucapkan terima kasih pada para jemaah yang sudah mengikhlas sekalian yang dilakukan. Yang berikutnya undangan dari Polkomas. Sabtu 18 April bertempat di masjid ini, Masjid Al-Furqan, Jalan Kartini 2 04. Penceramah Dr. Kiai Haji Muslihan Habib SSMA, pimpinan Institut Agama Islam Al-Hidayah Hasyimiyah Jakarta. Sekali lagi, Polkomas Sabtu 18 April bertempat di Masjid Al-Furqan. Penceramah Dr. Kiai Haji Muslihan Habib SSMA. Yang terakhir untuk mengimbau para jemaah untuk mengisi satu depan terlebih dahulu yang membalas komunikasi handphone di silent atau di nonaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Fadilah wa asma'ul mahmud. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tak henti-hentinya senantiasa bersyukur, memuji Allah Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita masih memegang keimanan kita dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya. Zaman saat ini zaman penuh fitnah. Dalam arti fitnah itu artinya kekacauan, ketidakjelasan, huru-hara, sehingga menyebabkan orang-orang makin jauh dari ajaran agama. Baik dalam skala kecil, pribadi, keluarga, banyak yang sudah meninggalkan ajaran-ajaran agama. Juga dalam skala besar, komunitas masyarakat dan negara juga semakin banyak yang meninggalkan agama. Aturan-aturan agama tidak lagi dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, pribadi maupun bermasyarakat. Akhirnya kekacauanlah yang akan terjadi. Padahal Allah tidak akan meridhakan, tidak akan ridha terhadap orang-orang yang bermaksiat dan menentang aturan-aturannya. Maka tetapi kita tidak boleh putus asa. Allah Ta'ala menjamin agama ini dan akan senantiasa membangkitkan orang-orang atau kelompok yang akan memperjuangkan agama ini. Maka kita sendiri sebagai bagian dari umat ini akan kemana kita berpihak? Akan menjadi orang-orang yang tidak peduli dengan ajaran-ajaran agama, atau kita menjadi bagian dari kelompok yang Allah bangkitkan ini? Kelompok yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai agama, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, lingkungan, termasuk dalam kehidupan bernegara. Maka kita saksikan, kalau bukan aturan Allah yang dijalankan, pastilah kehidupan masyarakat itu akan rusak. Rusak, apa faktor ukuran kerusakan itu? Ukuran kerusakan itu adalah dari agama itu sendiri. Banyak orang silau dengan peradaban barat. Lihat Amerika maju, lihat Eropa maju. Maju dari sisi apa? Maju dari sisi bahwa mereka makin meninggalkan ajaran agama. Bebas, semua orang bebas. Maksudnya bebas bermaksiat. Maka ketika ada kelompok-kelompok yang ingin menjalankan kembali agama ini sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis, akan banyak yang menentangnya. Karena orang merasa terganggu kebebasannya. Kebebasan apa sih sebenarnya? Kebebasan bermaksiat lebih tepatnya. Lihatlah bagaimana negara seperti Afghanistan. Sekarang alhamdulillah dengan karunia Allah semata itu bagian dari kelompok-kelompok yang akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Ketika banyak orang-orang yang berpaling, maka ada kelompok-kelompok yang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala, oleh musuh-musuhnya, dan menegakkan agama ini. Kalau kita tahu bahwa pemerintahan Afghanistan sekarang, setelah mereka misalnya lepas dari penjajahan Amerika dan sekutunya, dan menyingkirkan kekuasaan pemerintahan boneka yang dibuat oleh Amerika dan sekutunya,
lalu berusaha untuk menegakkan syariat Islam minimal dalam kehidupan bernegara mereka. Itu tidak mudah juga. Dan sampai saat ini pun, kalau kita adakan survei misalnya, apakah warga Afghanistan yang sekitar 10-15 juta orang itu mendukung pemerintahan yang sekarang? Tidak ada satupun pemerintahan di dunia ini yang 100% didukung oleh warganya. Karena otak orang, apa yang ada dalam isi kepala orang itu kan macam-macam. Ada orang yang ingin menegakkan syariat, ada orang yang ingin bebas bermaksiat. Dan yang ingin bebas bermaksiat itu lebih banyak biasanya. Kalau tidak percaya, tanyalah dalam lingkungan kita sendiri. Maka, semisal pemerintahan Taliban di Afghanistan itu, kalau diadakan referendum atau pemilu, mereka pasti kalah. Karena warga masyarakat itu lebih banyak yang tidak suka dengan agama. Dalam artian mereka tuh pengen bebas. Perempuan-perempuan pengen bebas di jalan tanpa jilbab misalnya. Itu yang terjadi. Maka tidak bisa kita memperturutkan keinginan semua orang. Yang harus berlaku adalah aturan Allah. Makanya ada dulu seorang tokoh mengatakan, kalau misalnya diperturutkan model pemilu langsung seperti ini, orang tidak mau Allah jadi Tuhan. Ya karena saking banyaknya orang-orang yang pengen bebas, lepas dari aturan-aturan agama. Ini tidak bisa. Agama itu memaksa. Makanya agama ini turun bukan hanya dengan bayyinah hujjah Al-Quran, tapi juga dengan kekuatan senjata. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Kami turunkan besi itu yang punya kekuatan yang luar biasa dan manfaat bagi manusia. Liya'lamallahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib wa rasuluhu bil ghaib. Supaya nanti Allah tahu siapa yang menolong agama, menolong Allah dan Rasulnya dalam keadaan ghaib, dalam keadaan tanpa terlihat. Artinya besi yang merupakan sumber kekuatan senjata ini adalah bagian dari penegakan aturan agama itu sendiri dengan kekuatan. Maka tidak ada negara-negara yang meninggalkan kekuatan senjata ini. Maka kita lihat semua negara yang menghegemoni dunia ini karena mereka kuat dari segi senjata. Lihat Amerika misalnya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam menghegemoni dunia, itulah yang seharusnya dilakukan oleh negara Islam. Amerika yang melakukannya, maksudnya hegemoni dunianya. Islam itu harus menghegemoni dunia. Makanya dalam ajaran fikih kita, dalam fiqhul jihad, wajib fardu kifayah hukumnya melakukan jihad hujumi, bukan jihad difa'i. Selama ini seluruh kaum muslimin melakukan jihad terpaksa, yaitu jihad disebut dengan jihad difa'i, jihad membela diri. Kalau membela diri, nggak usah pakai agama, semua orang juga akan membela diri. Makanya dia disebut dengan jihad ittirari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebut jihad ini jihad ittirari, jihad terpaksa. Maksud terpaksa itu adalah fitrahnya manusia kalau diserang pasti membela diri, apalagi Islam. Jihad yang ada dalam kitab-kitab fikih yang dibahas panjang lebar itu bukan jihad itu. Karena itu jihad yang sudah pasti. Tapi jihad yang dibahas dalam fikih Islam itu adalah jihad hujumi. Kita harus ofensif ke negara orang, menaklukkan dan menghegemoni mereka agar Islamlah yang ya'lu wa la yu'la alaih. Itulah aslinya. Sekarang faktanya tidak demikian. Faktanya Islam atau negara-negara Islam lebih banyak ditundukkan oleh negara-negara barat ini. Padahal sebenarnya negara-negara Islam punya potensi besar untuk menjadi negara-negara adidaya menggantikan Amerika dan Eropa. Kenapa itu terjadi? Ya semua itu tergantung pada kepemimpinannya. Kepemimpinan yang dikena penyakit wahan sebagaimana diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya memang susah untuk berharap menegakkan agama ini. Sehingga mengapa misalnya sekarang Amerika, Israel bisa sedemikian leluasa. Israel yang kecil seperti itu kok bisa sepertinya meludahi kaum muslimin dengan yang sekian miliar, mereka cuma berapa puluh juta orang. Tapi kok bisa seakan mengalahkan semua kaum muslimin.
Ya semua kita mungkin akan bisa berpikir, ini tidak lain dan tidak bukan karena merekanya yang kuat, tapi karena kitanya yang lemah. Al-wahan itu tadi. Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, terutama yang menjangkiti para pimpinan-pimpinan negara, akhirnya tidak ada lagi yang mau berperang. Padahal peperangan itu adalah peperangan yang sifat ittirari, sesuatu yang mempertahankan diri. Bayangkan, kenapa itu bisa terjadi? Itulah karena lemahnya iman sebagian besar kaum muslimin, jauhnya dari ajaran-ajaran agama, yang mana itu juga sudah disinyali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza raditum bizzara wa idza tabayatum bil ainah wa raditum bizzara wattaba'tum aznabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulla." Kalau kalian sudah riba dengan jual beli secara riba ainah, salah satu bentuk atau jenis dari riba. Kalian sudah ridha dengan pertanian dan mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya sudah bisnis atau ekonomi ini sudah menyilaukan semua orang. Bisnis ekonomi bukan salah, dia tidak dosa. Tapi kalau dia sampai gara-gara itu meninggalkan kewajiban jihad, itu yang salah. Makanya dalam hadis itu disebutkan ilat utamanya adalah wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad, maka apa yang akan kalian dapatkan wahai umat Islam? Sallallahu alaikum zulla. Kalian akan ditimpakan oleh Allah kehinaan. Tunduk pada orang-orang kafir sehingga diatur oleh orang-orang kafir itu. Inilah yang terjadi, kita lihat di mana-mana. Dan semua yang terjadi, semua tidak lepas dan akan memiliki banyak hikmah. Termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ada peperangan misalnya. Dimulai dari peperangan di Palestina. Ketika para mujahidin berusaha untuk kembali menghidupkan qadiyat jihad ini dengan memberikan serangan kepada orang-orang kafir. Lalu banyak orang menyalahkan, kalian masih dalam kondisi lemah, kenapa kalian menyerang? Iya, merekanya. Jadi gini, Islam ini adalah satu tubuh. Artinya permasalahan satu negara, orang Palestina, maka itu bukan urusan orang Palestina saja. Itu seharusnya menjadi urusan semua orang. Semua kaum muslimin yang 2 miliar ini. Mereka harusnya membantu dengan apapun yang mereka bisa lakukan. Tapi ketika mereka malah menghinakan saudara-saudara mereka, maka inilah yang terjadi. Jadi bukan Islam itu lemah. Hanya saja terlalu banyak orang yang sudah meninggalkan jihad. Orang tidak lagi, itu tadi penyakit wahan itu. Sehingga umat Islam seperti yang dikatakan Rasulullah, wusa isail, buih di lautan. Umat buih jadinya. Kenapa? Karena sudah dikena penyakit wahan, yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apakah cinta dunia dan takut mati itu salah? Tidak salah. Dia salah kalau gara-gara itu meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan dalam agama, baru dia salah. Dan itu yang terjadi. Kalian boleh cinta dunia, kalian boleh takut mati, tetapi yang dibimbing oleh syariat. Kira-kira seperti itu pesan Rasulullah SAW dalam hadis itu. Nah, maka apapun yang terjadi, akan kita berdoa, kita berusaha untuk senantiasa kita ambil hikmahnya. Peperangan yang terjadi baru-baru ini misalnya, kita melihat bagaimana sebenarnya Amerika dan Israel itu tidaklah kuat-kuat amat. Buktinya menghadapi satu Iran saja mereka boleh dibilang babak belur juga. Tel Aviv hancur sekarang, ribuan orang mati di Israel itu cuma tidak diberitakan saja. Makanya mereka menuntut gencatan senjata. Amerika, pangkalan-pangkalan Amerika jadi kosong dan tidak berfungsi di beberapa negara Teluk, terutama negara-negara yang dekat Iran, Kuwait, Uni Emirat Arab. Kenapa serangan itu banyak ke Kuwait dan Uni Emirat Arab? Karena itulah tetangganya Iran. Jadi berbatasan langsung dengan itu, cuma dibatasi oleh laut saja, Selat Hormuz itu. Makanya serangannya lebih dekat ke situ. Rudal-rudal jarak pendek pun bisa mencapai ke situ. Ya persoalannya, kenapa pangkalan-pangkalan orang-orang kafir itu harus ada di negara-negara muslim itu? Bermula dari sejarah Perang Teluk tahun 1991 yang kalau kita masih ingat sejarahnya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena negara-negara muslim ini yang sudah kaya raya dengan minyaknya ini, jadi tidak mau berperang, udah kita bayar orang saja. Bayar Amerika, suruh dia dirikan pangkalan di situ. Akhirnya mereka menghegemoni negara-negara Arab tersebut. Pangkalnya sih di situ. Coba kalau sedari dulu negara-negara Arab itu, negara-negara Sunni ini memperkaya diri dan menguatkan militernya sendiri tanpa bergantung dengan Amerika. Tentu bisa.
Iran saja yang sejak tahun 1979 diboikot bisa kok bikin rudal yang menghancurkan Amerika, yang menghancurkan Israel. Masa negara-negara Saudi, Qatar dan lain sebagainya tidak bisa? Jauh lebih kuat dia sebenarnya daripada Iran. Kenapa Iran bisa? Mereka tidak bisa. Bukan tidak bisa, persoalannya mau apa tidak. Itulah gara-gara penyakit wahan itu. Kita boleh benci Iran karena dia Syiah, karena dia juga terlibat pembantaian Ahlus Sunnah di Suriah misalnya. Tapi kita juga harus mendulang hikmah dari keberanian mereka. Mereka yang diboikot saja bisa, masa yang tidak diboikot dengan kekayaan sekian, di mana negara-negara Arab itu penganggurannya saja bisa digaji 8 juta sebulan, kayak di Uni Emirat Arab itu, pengangguran. Jadi kalau mau nganggur di Uni Emirat Arab sana, digaji 8 juta sebulan. Saking banyaknya duit lebih. Mereka kebanyakan uang, bingung dia mau naruhnya kemana. Akhirnya pengangguran digaji. Itu saja. Lalu kenapa senjata mereka harus bergantung dengan Amerika? Bahkan Uni Emirat Arab sekarang telah mendeklarasikan diri sebagai sekutu Israel. Wal'iyadzubillah. Dan itu terang-terangan. Kenapa bisa demikian? Ya itulah tadi Allah Ta'ala membolak-balikkan hati para pemimpin itu. Ya kita tentunya bersedih dengan hal ini. Dan kita selalu mendoakan semoga para pemimpin itu bisa dikembalikan oleh Allah hatinya untuk kembali kepada Islam. Maka kadang-kadang memang tidak semudah itu juga. Harus ada cambuk. Kayak sekarang ini. Arab Saudi, Qatar mulai berpikir. Tidak lagi mau mengizinkan Amerika Serikat beroperasi di negaranya. Gara-gara adanya perang ini. Itu cambuknya. Nah inilah salah satu hikmahnya. Bukan untuk mendukung mana salah satu di antara kedua pihak yang sebenarnya merugikan kaum muslimin ini. Baik pihak Amerika Serikat, Israel tentunya yang jelas-jelas kafir asli. Maupun pihak Syiah Iran yang kebetulan berakidah Rafidah juga tidak untuk kita dukung, tetapi sekedar untuk beraliansi. Fakta-fakta sejarah telah membuktikan bahwa Ahlus Sunnah biasa atau pernah beraliansi dengan orang-orang Rafidah atau orang-orang Syiah, bahkan yang lebih sesat. Ismailiyah misalnya, seperti kasus zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang beraliansi dengan Daulah Fatimiyah atau Daulah Bani Ubaid di Mesir dalam melawan pasukan salib. Sekadar beraliansi, tapi tidak untuk bersatu. Sebagaimana ajakan orang, mungkinkah Syiah dan Sunni bersatu? Jawabnya tidak mungkin. Karena sudah ada batas ajaran dasar yang sangat berbeda. Orang bilang Al-Qur'annya sama, oke lah, anggap Al-Qur'annya sama, tapi tafsirannya berbeda. Orang-orang yang memperdalami ajaran-ajaran akidah Syiah pasti akan merasakan ini tidak mungkin disatukan. Karena konsep dasar memahami Al-Qur'an adalah hadis Nabi. Nah, persoalannya sumber hadis Sunni dengan Syiah itu yang berbeda. Jadi tidak mungkin disatukan. Kita menganggap semua riwayat Syiah itu palsu. Sebaliknya mereka juga menganggap semua riwayat Sunni. Atau katakanlah hampir sebagian besar riwayat Sunni yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Yang mereka benci bahkan mereka kafirkan. Itu palsu. Jadi tidak mungkin bersatu di situ. Jadi tidak mungkin untuk bersatu. Tapi sekadar menjaga jarak dan menghadapi bahaya atau musuh yang lebih besar itu mungkin saja. Maka inilah wawasan kita, wawasan umat harus benar-benar dihidupkan kembali karena banyak orang yang mungkin belum mengerti tentang hal ini. Ya, tetapi kita akan menghadapi hal ini, maka kita harus mempunyai sikap sesuai dengan batasan-batasan ajaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa dan terutama di hari Jumat yang mulia ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan adanya waktu-waktu khusus makbulnya doa-doa kita. Sebagai orang-orang beriman, pembeda antara orang beriman dengan orang-orang ateis, orang agnostik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan adalah doa. Di mana semua manusia itu berusaha, ikhtiar. Bahkan kalau kita lihat kehidupan orang-orang ateis yang tidak punya iman itu di barat sana, di Amerika, di Eropa, mereka tidak punya iman, tapi mereka uletnya luar biasa dalam usaha dan mereka berhasil.
Ini seharusnya menjadi cambuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau mereka yang tidak percaya Tuhan itu saja bisa sukses, apalagi orang yang percaya Tuhan. Nah, lalu mana garis pembedanya? Doa. Salah satu ciri orang yang beriman adalah dia selalu menyerahkan segala urusannya dengan doa. Maka apapun pintarnya dia, hasil usahanya dia tetap menyerahkannya. Ini adalah karunia Allah semata, dan ini sangat bisa kalau Allah mau mencabutnya hanya dalam waktu 1 detik saja selesai semua. Kekayaan-kekayaan yang dimiliki, kesuksesan yang dimiliki, seperti Allah mencabutnya dari Qarun. Kenapa? Karena Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan aku dapat ini karena aku memang pintar, itu kata Qarun. Dia lupakan Allah karena tersilau dengan kesuksesan pribadinya. Maka mari kita doa itu melembutkan hati kita, menyadarkan kita bahwa kita ini kalau bukan karena Allah maka tidak akan jadi apa-apa. Semua kesuksesan kita itu dengan mudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di kita, kalau Allah mau, akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Maka kita minta kepada Allah, sebagaimana perintah Rasulullah SAW, was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah yang baik-baik saja. Jangan pernah minta ujian kepada Allah. Allah Maha tahu kapan mendatangkan ujian. Maka kita wajib untuk meminta yang sehat dan wal-afiyah saja kepada Allah Ta'ala. Dan salah satu tempat atau waktu makbulnya atau mustajabud doa adalah ketika imam naik mimbar. Maka diwajibkan menjadi rukun khutbah untuk berdoa bagi para khatib. Dan juga nanti setelah sholat asar menjelang maghrib. Manfaatkan waktu-waktu ini untuk berdoa kepada Allah. Minta apa saja. Permintaan pribadi dan privat kita kepada Allah. Sampaikan kepada Allah dengan bahasa-bahasa kita. Kalau perlu sampai menangis kita hanya di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimissalah.